Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjut tafsir ayat yang ketiga. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Khalaqa artinya menciptakan. Ya. Penciptanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada dhamir huwa di dalam fi'il kata kerja khalaqa. Dia yang telah menciptakan as-samawati. Jamak dari as-sama, 7 lapis langit. Wal arda juga bumi. Di sini mufrad tetapi maksudnya ya sama. yakni 7 lapis bumi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu bil haqqi. Apa makna bil haqqi? Dengan suatu tujuan yang benar, itu maksudnya. Dengan suatu tujuan yang benar yang Allah inginkan, dengan suatu hikmah yang agung di balik itu. Itu makna bil haqq. Kata Sa'di rahimahullah, ay bil hikmati, bil haqqi ay bil hikmati wal ghayatil maqsudati lahu. Bil haqqi artinya yaitu bil hikmati, dengan hikmah, dengan satu hikmah, wal ghayah, tujuan, al maqsudat lahu, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan bil haqqi ay bil adli wal hikmah. Bil adli wal hikmah, dengan adil dan hikmah. Jadi penciptaan langit dan bumi itu bukan sia-sia belaka, diciptakan begitu saja tanpa satu tujuan, gitu maksudnya. Bukan diciptakan abasan, diciptakan dengan sia-sia belaka, tidak. Bil haqq, dengan satu tujuan yang benar, dengan satu hikmah yang besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seluruh perbuatan Allah ada hikmah di baliknya. Tidak ada pun satu perbuatan tindakan dari Allah yang kosong dari hikmah. Af'aluhu mu'allalatun bil hikmah. Perbuatan Allah yang menciptakan ini dan itu, melakukan ini dan itu semua ada hikmah di baliknya. Nah, termasuk yang kita bicarakan sekarang, 7 lapis langit yang besar itu di atas, yang dihuni oleh malaikat. Kemudian 7 lapis bumi, ya, yang permukaannya kita sekarang ada di atasnya tinggal, dan didiami oleh as-saqalan, oleh bangsa jin dan manusia. As-saqalan yang mukallafun, yang mukallaf, dibebani dengan syariat. Ya. Baik. Tidak mungkin diciptakan tanpa suatu tujuan, hikmah di balik. Kan begitu, itu maksudnya bil haqq. Bisa difahami? Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Nah. Wa sawwarakum, dan Allah Subhanahu wa taala membentuk kalian. Memberi bentuk, memberi surah, syakal, model bentuk fisik. Ya, model fisik, model bentuk, ya. Kalian dibentuk, dimodel oleh Allah Subhanahu wa taala, modelnya fisiknya begini. Kepalanya di atas,
Ya. Ada wajahnya di situ, kedua matanya, hidungnya dan seterusnya. Begitu. Ya, ada dua tangannya berjalan di atas dua kakinya, hidungnya menghadap ke bawah, tidak menghadap ke atas. Ada lubangnya yang menghadap ke atas, kalau hujan masuk semua hujan di situ, kan begitu. Jadi nah, matanya ya. Begitu juga di wajah, bukan menghadap ke atas. Nah, tapi ke depan, kemudian ada penutupnya. Nah, dan seterusnya. Ya, gambaran singkat aja. Jadi, Allah yang memodel kalian, memberi bentuk sesuai pilihan Allah. Sesuai pilihan Allah. Nah, fa'ahsana suarakum. Fa'ahsana suarakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperbagus suar. Ya. Suar itu jamak surah. Apa tadi maknanya? Model, bentuk. Memperbagus model-model bentuk-bentuk fisik kalian. Nah, luar biasa. Ya, jadi manusia ini model fisiknya, bentuk fisiknya terbagus. Nah, seperti pada firman Allah yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik model bentuk. Ya. Jadi meskipun hitam, tidak putih, kan begitu. Meskipun ya, misalkan ya, yakni beragam kan, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, ada yang putih, ada yang hitam, ya. Itu semua yang jelas satu model. Nah, dan itu sebaik-baik bentuk model. Alhamdulillah. Ya. Coba perhatikan, bandingkan model kita dengan binatang. Alhamdulillah kita diciptakan jadi manusia, kan begitu. Nah, hanya saja sana ada orang yang ingin punya hubungan dengan monyet. Ada orang yang ingin punya hubungan nasab dengan monyet. Berusaha untuk membuktikan bahwa ternyata manusia ini evolusi dari monyet. Asalnya monyet dulu berevolusi, bentuknya semakin membagus sampai jadi manusia. Nah, Darwin namanya, orang kafir. Nah, teori evolusi Darwin. Dia sebenarnya tidak bisa membuktikan teorinya. Secara pembuktian teori tidak bisa. Katanya ada mata rantai yang hilang untuk menyambung evolusinya. Dan jelas itu batil. Teori batil menentang Al-Quran bahwa manusia ini ya asalnya adalah dari Adam. Allah SWT yang membentuk ya Adam, membentuknya, menciptakan yang bentuknya dengan kedua tangan Allah sendiri. Kemudian Allah meniupkan ruh ya ke dalamnya, tercipta Adam yang sebaik-baik bentuk fi ahsani taqwim. Kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuknya jadi istrinya, kemudian punya anak keturunan terus ya sampai sekarang. Ini semua keturunannya Nabi Adam, bukan keturunan monyet. Bodoh sekali. Nah, alhamdulillah. Nah, wa ilaihil masir, dan hanya kepadanya lah, kepada Allah al-masir. Ya. Semua kembali, semua makhluk kembali hanya kepada Allah. Kalian semua akan kembali. Masiruna jami'an ila Allah. Kembali kita semua, tempat kembali kita al-masir, al-marji' ya, yaumul qiyamah, tempat kembali kita semua ya di hari kiamat. Kembali kepada akhirat
dikumpulkan di padang mahsyar, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita semua. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di pengadilan itu tidak bisa mengandalkan ketampanan, kecantikan, itu semua tidak berguna. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada model-model kalian, bentuk-bentuk kalian dan jasad-jasad kalian, ya. Bukan itu yang menentukan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah akan melihat kepada kalbu-kalbu kalian, bagaimana niat-niat kalian, bagaimana i'tiqad kalian, ideologi-ideologi kalian, keyakinan-keyakinan, keimanan-keimanan yang ada di kalbu-kalbu kalian, dan akan melihat keimanan-keimanan kalian dalam bentuk amalan-amalan kalian. Itu. Nah, jadi jangan kemudian ya setelah kita diberi bentuk yang bagus oleh Allah kemudian mengkufuri nikmat ini. Harusnya disyukuri. Nah, apapun yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita. Nah, diberi kulit putih, kulit hitam, ya, diberi hidung mancung atau tidak dan seterusnya, ya, jangan pusingkan itu. Nah, baik yang kita urus, ya, yang kita pikirkan adalah memperbaiki, membenahi kalbu-kalbu kita dan amal-amal kita, karena itu yang akan menentukan masa depan kita di akhirat nanti kelak. Baik. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bidzatis sudur. Nah, oleh karena itu ayat berikutnya ya, Allah mengatakan menjelaskan tentang ilmu Allah yang maha luas, yang maha sempurna, yang meliputi segala perkara. Dan ini tentunya terkait dengan pembalasan sesuai dengan ya ilmu tersebut. Nah, tidak ada yang lolos dari ilmu Allah, jadi tidak ada yang lolos dari pembalasan, gitu. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah Maha mengetahui apa yang tusirruna wa ma tu'linun, apa yang kalian rahasiakan, tusirrun, yang kalian rahasiakan, ya, wa ma tu'linun, dan apa yang kalian tampakkan terang-terangan di hadapan orang lain. Yang dirahasiakan itu diri sendiri yang tahu, ba'dallah, setelah Allah. Nah, adapun wa ma tu'linun, dan apa yang kalian tampakkan terang-terangan di hadapan orang lain, manusia. Nah, semuanya Allah mengetahuinya. Minas sarairi wal dhawahiri wal ghaibi was syahadah. Allah mengetahui yang berupa as-sarair, rahasia-rahasia yang tersembunyi di kalbu, di hati masing-masing, ya. Dan apa yang ditampakkan di luar, perkara ghaib, ya, dan yang disaksikan. Alimul ghaibi was syahadah, alimul ghaibi was syahadah. Nah, kemudian Allah tekankan ayatnya diakhiri dengan wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada setiap hamba. Bima fiha min kata Sa'di rahimahullah, bima fiha min al-asrar at-tayyibati wal khabaya al-khabithati. Apa yang ada di dalam dada-dada itu dari rahasia-rahasia yang itu baik, ya, dan yang sifatnya busuk, jelek.
wan niyat as-salihah, niat-niat yang baik, wal maqasidil fasidah, maksud-maksud yang rusak, yang batil, niat-niat yang batil. Apa makna ini semua? Ketika dikabarkan Allah mengetahui itu semua, maknanya berarti waspada, hati-hati untuk memilih setiap perkara terbaik, mulai dari memilih akidah, keyakinan, ideologi, meniatkan sesuatu sampai pada yang diamalkan. Ya. Karena semua itu Allah mengetahui dan akan membalasnya begitu. Nah, kata Sa'di rahimahullah, fa idza kana 'aliman bi dzatis sudur, maka apabila Allah SWT mengetahui apa yang ada di dalam dada, isi dada-dada itu, ta'ayyana 'alal 'aqili al-basiri, terpastikan atas setiap orang berakal, orang yang berilmu, punya akal, punya pengetahuan, ayyahrisa, untuk semangat, perhatian, wa yajtahida, dan berjuang, bersungguh-sungguh, fi hifdhi batini, untuk menjaga batinnya, minal akhlaqir radilati, dari akhlak-akhlak yang rendah, akhlak rendahan yang hina, wattisafihi bil akhlaqil jamilati, dan menyifati dirinya bersifat dengan akhlak-akhlak yang bagus, yang luhur, yang baik. Nah, jangan menjadi salah satu dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafirannya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab oleh Allah di dunia atau di akhirat. Oleh karena itu Allah ingatkan setelahnya, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim wa lahum adzabun alim. Alam ya'tikum, tidakkah datang kepada kalian? Alam ya'tikum, tidakkah selama ini datang kepada kalian? Tidak sampai naba, khabar, berita kepada kalian tentang alladzina kafaru, tentang orang-orang kafir dari umat-umat sebelumnya, sebelum kalian ini. Min qablu, kafaru min qablu, yang telah kafir sebelum kalian, sekian umat telah lalu, umat-umat kafir. Bagaimana nasib akhir mereka? Bagaimana sejarah perjalanan hidup mereka ditutup dengan apa? Lihat akhirnya, jangan lihat awalnya. Nah, fadzaqu wabala amrihim, karena menjadi ujian sekian kaum-kaum kafir yang hebat-hebat, kekuatannya, bala tentaranya, awalnya berjaya menguasai sebagian wilayah bumi yang dikuasainya, pada akhirnya hancur. Jadi lihat akhirnya. Nah, fadzaqu wabala amrihim, fadzaqu wabala amrihim, fadzaqu wabala amrihim, maka mereka telah merasakan akibat buruk dari urusan mereka itu. Di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Fadzaqu wabal amrihim, maka mereka telah merasakan akibat buruk dari urusan mereka, akibat kekufuran mereka, akibat kefasikan mereka, kezaliman mereka di dunia. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka menanti azab yang pedih.
di akhirat. Kelak jika tegak hari kiamat. Dan sebelum itu, ya, bagian dari perjalanan menuju ke akhirat di alam barzakh. Mereka sudah merasakannya. Nah, siksa kubur, azabul qabr. Nah, ambil pelajaran, ambil ibrah dari kisah, dari sejarah umat-umat sebelumnya. Jangan mau meniru nasib mereka. Nah, itu maksudnya. Apa sebabnya mereka begitu? Akhirnya merasakan akibat buruk itu. Ya. Yang mengenaskan. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan besok. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta